Salam Guru Penggerak. Selamat datang pada aksi nyata modul 2.2 oleh saya, Putu Yudi Darmawan, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berikut adalah aksi nyata modul 2.2 dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran matematika di kelas 8. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah bisa hadir di ruang virtual pada pagi hari ini. Jadi kita bertemu di pertemuan kita pada hari ini Kamis 2 September 2021. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Oke, sebelumnya saya aturkan panganjali umat Om Swastiastu. Ya, semoga kalian tetap sehat. Saya berharap yang bisa buka kamera, silakan dibuka kameranya. Mudah-mudahan saya bisa melihat senyum dan semangat kalian belajar dari rumah. Yang tidak bisa karena terkendala kuota, tidak apa-apa. Yang penting saya harapkan kalian tetap serius dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami materinya dengan baik. Untuk itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan materi sistem koordinat. Karena saya sudah lihat pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenal apa itu sistem koordinat, kita sudah mengenal dan belajar memahami bagaimana cara menentukan posisi sebuah titik pada bidang koordinat. Nah, tentu saja materi ini sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari dan tidak hanya digunakan dalam tekstual rumus yang kalian dapatkan di buku atau di materi pelajaran SMP saja, namun hal-hal seperti ini juga akan bermanfaat jika nanti kalian ada di dunia kerja, ya. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk hari ini saja, tapi untuk jangka panjangnya ini juga akan bermanfaat. Semoga saya bisa memotivasi kalian dan memberikan sebuah pemahaman bahwa apa yang kita pelajari hari ini itu tidak hanya berguna untuk hari ini saja, tapi untuk kedepannya. Oke, nah di layar atau di tampilan kalian saya sudah tampilkan sebuah subbab kita hari ini, yaitu menentukan kedudukan sebuah titik. Oke, menentukan kedudukan sebuah titik. Saya ingin kita fokus selama 30 detik. Kita hentikan semua kegiatan kita diam dan kita pandangi layar monitor masing-masing. Saya akan ajak kalian untuk melihat kalian ada di titik 0,0 ya. Jadi pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, silakan kalian fokus pada titik tersebut. Dan kita akan fokuskan diri kita masing-masing untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan hening selama 30 detik dan saya harap kalian bisa melakukannya dengan baik. Hening dimulai. Oke, selesai anak-anak. Jadi saya pengen refleksi apa yang sudah kalian renungkan selama 30 detik itu. Saya pengen dengar salah seorang dari kalian menyampaikan apa sih yang kalian fokuskan di titik 0,0 itu. Apakah kalian memang benar-benar fokus atau kalian terdistract dengan titik-titik yang lain yang ada pada bidang koordinat tersebut? Hanya tengah-tengah aja itu, tidak ada di mana-mana. Jadi tidak, jadi Dwi tidak melihat yang lain ya, berarti Dwi fokus dong. Apa kamu saat melihat titik 0,0 melihat juga titik-titik yang lain di sana? Tidak, hanya titik 0,0. Oke, kamu berarti fokus sama satu titik. Dan kamu tahu kan tujuan kita hari ini adalah menentukan kedudukan sebuah titik pada bidang koordinat, tahu ya? Ya. Oke, kira-kira, nah kalau ini saya bayangkan sebagai sebuah peta perkemahan. Nah tentu Dwi ikut pramuka Dwi ya.
Ikut, Pak. Oke. Saya tanya sama kamu, kira-kira kamu fokus nggak? Kalau misalkan kamu itu sedang kemah pramuka dan kamu berada di tenda 4. Kira-kira dari titik 0,0 itu kamu harus bergerak kemana, Dwi? Dari titik 0,0 bergerak ke tenda 4? Ke tenda 1. Ke tenda 4, Wi. Tendamu tenda 4. Jadi kamu bergerak kemana? Turun ke bawah, ke bawah sebanyak 2 kali. 2 kali. Jadi kamu turun ke bawah sebanyak 2 kali. Kalau kamu misalkan dari tenda 4, kamu pengen mencari teman kamu di tenda 3, apa yang akan kamu lakukan, Dwi? Tenda 3 ke samping kiri, Pak. Ke samping kiri sebanyak mengajak 2 kali. Kalian melihat bidang koordinat kartesius yang sudah ada titik-titiknya. Ada A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik ini terhadap apa yang ingin kita capai untuk hari ini, yaitu terhadap sumbu koordinat, terhadap titik asal, dan terhadap titik tertentu. Oke, jadi kalian bisa gunakan buku kalian masing-masing. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu halaman 41 sampai 70 ya, tapi kalau untuk materi ini kalian bisa baca di halaman 46. Ya, 46 sampai 53. Jadi kalian bisa baca buku itu, baca-baca, namun saya sudah sampaikan kemarin bahwa bacanya kemarin ya di grup. Kemudian saya sudah kirimkan video YouTube yang sudah ada penjelasan dari saya sendiri juga. Dan kalian juga bisa mencari sumber-sumber dan referensi belajar dari manapun yang kalian sukai. Ingat, saya tidak membatasi gaya belajarmu. Kalau emang suka baca, silakan dibaca bukunya. Kalau emang suka nonton video, silakan ditonton video yang saya berikan. Dan sekarang kita kan sudah masuk ke aplikasi BEE. Jadi kalian bisa manfaatkan di sana. Kenapa? Karena saya sudah menyediakan semua bentuk bentuk belajar yang bisa kalian gunakan. Yang suka baca, ada materi tertulisnya. Yang suka video, kalian bisa menonton video dari saya. Jadi itu saya yang buat videonya. Kemudian yang suka kinestetik seperti hari ini, kalian bisa mendengarkan penjelasan langsung. Apsari ya. Apsari bisa buka mikrofon dan menyampaikan. Gimana Apsari? 4.4 satuan 4 satuan berada pada garis X. 4 diulang? 4. Enggak apa-apa, enggak, jangan takut salah, Nak. Jadi salah itu adalah sebuah pembelajaran. 4 satuan berada di sumbu X. Nah, garis ini nempel nggak sama sumbu X, Apsari? Nempel. Berarti posisinya terhadap sumbu X gimana? 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, karena dia nempel. Nah, karena dia nempel ada bilangan 0 kan? Ada angka 0. Jarak 0 itu artinya dia ada di sana. Dia nempel di sumbu X. Jadi 0 satuan di sumbu X. Terhadap 0 satuan terhadap sumbu X itu ya. Terus untuk sumbu Y-nya ada di mana, Apsari? 4. 4. Di kanan atau di kiri? Di kanan. 4 satuan di kanan. Yakin di kanan? Yakin? Yakin. Yakin ya. Tapi suara kamu terdengar ragu-ragu. Enggak apa-apa, terima kasih Apsari ya. Di balik keraguan-raguan. Karena tidak bertemu pertanyaan, saya akan ajak kalian untuk sedikit bermain. Ya. Karena setelah kita bermain ini, saya akan minta salah seorang dari kalian menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Karena udah nggak ada pertanyaan, dan nanti kalian akan bisa lihat di aplikasi BEE ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian kerjakan dengan baik. Oke,
kita akan fokus. Kalian boleh catat ya di sebuah kertas dan di sebuah buku, karena kita akan berjalan-jalan. Oke, kalian harus fokus. Bayangkan kamu berada di titik asal 0, dan kita akan melakukan petualangan di koordinat kartesis. Nah, sekarang sudah ada pertanyaannya. Kamu melompat 5 satuan ke kiri, lalu 3 satuan ke atas, lalu 7 satuan ke kanan, dan terakhir 9 satuan ke bawah. Di koordinat manakah kamu sekarang? Ada yang tahu? Di koordinat manakah kamu sekarang? Gerakan kamu sebenarnya ya? Apakah negatif 5,5 yang seperti yang disampaikan Dwi? Apakah ini negatif 5,5? Salah, Pak. Salah. Berapa Dwi berarti? Berarti 2, negatif 6. 2, negatif 6. Kelebihan tadi ngitungnya, Pak. Oh, kelebihan ngitungnya. Nggak apa-apa. Nah, itu terkait dengan aplikasi di BEE ya. Silakan lengkapi tugasnya. Untuk tugas ini ada 3 tugas yang saya sediakan ya. Ada tugas 1, 2, 3. Ada yang menentukan koordinat, menentukan posisi titik. Nah, yang selanjutnya sudah saya siapkan untuk menentukan posisi garis. Nah, kemudian sebagai bahan lain lagi, saya akan bagikan jurnal refleksi mingguan di WhatsApp group. Nah, kenapa kok saya selalu mengirim jurnal refleksi mingguan? Agar kalian tahu dan kalian sadar bahwa setelah pembelajaran, kalian akan menyadari bahwa apa yang kamu sudah pahami, apa yang belum kamu pahami, dan apa yang ingin kamu pahami ke depannya. Sekali lagi, jurnal refleksi mingguan, kalian akan paham apa yang sudah pelajari dan sudah kamu mengerti, apa yang belum dimengerti, dan apa yang ingin dimengerti kembali. Jadi kalau saya bisa kasih slogannya, apa yang I am, I can, dan I have, ya. Kita harus menyadari diri bahwa kesulitan pembelajaran itu juga ada karena kalian kurang menyampaikan kendala belajar kalian. Ya, jadi saya harap kalian bisa menyampaikannya secara jujur ya di jurnal refleksi. Oke, jadi hari ini pembelajarannya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung pada ruang meeting ini. Ya, dan saya harapkan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya berikan kesempatan kalian untuk meninggalkan ruangan ini ya anak-anak. Silakan lanjutkan pelajaran kalian, karena pasti tentunya ada pelajaran lain. Silakan nanti pertanyaan bisa disampaikan di WhatsApp grup kita, kalau memang ada pertanyaan lain lagi. Silakan anak-anak bisa ditinggalkan. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi kompetensi sosial emosional. Berikut adalah refleksi aksi nyata yang sudah saya lakukan. Perasaan saat merencanakan aksi. Yang pertama, berharap mengoptimalkan pembelajaran yang sudah berjalan. Dengan pengalaman yang sudah ada, saya berharap dengan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih optimal dan efektif dalam pelaksanaannya. Yang kedua, aksi yang saya lakukan ini saya harapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih berdampak kepada siswa. Lalu yang ketiga, ada alternatif pembelajaran yang tentu saja berdampak pada siswa untuk seterusnya dan di masa yang akan datang. Perasaan saya saat melaksanakan aksi nyata ini adalah, yang pertama, saya merasakan bahwa pembelajaran seperti ini memberikan warna yang berbeda dari pembelajaran yang dilakukan. Saya bisa lebih berkreasi dalam mengembangkan metode pembelajaran dan pendekatan-pendekatan lain yang tentu saja menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dan lebih memberikan dampaknya.
Yang kedua, ada perasaan bagaimana kesertaan siswa masih belum optimal terjadi. Ini dikarenakan kesertaan siswa masih dalam jumlah yang sangat minimal. Namun dengan kondisi seperti itu, saya tetap memaksimalkan aksi yang saya lakukan. Yang ketiga, saya merasakan bahwa menerapkan sesuatu yang baru dipelajari membuat apa yang saya lakukan menjadi lebih menantang. Saya menjadi lebih banyak menemukan permasalahan dan tentu saja saya dituntut untuk bisa menyelesaikan dan mengatasinya. Yang keempat, apa yang saya rasakan adalah saya ternyata bisa lebih fokus pada tujuan dan target pembelajaran. Hal ini dikarenakan saya sudah melakukan dan mengikuti skenario-skenario yang sudah disiapkan sebelum aksi ini dilakukan. Nah, apa pembelajaran yang saya dapatkan? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi menjadi metode yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar. Apalagi, saya selaku guru matematika mengetahui bahwa kebutuhan belajar matematika siswa itu sangat beragam. Tentu saja, pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan solusi yang lebih efektif. Yang kedua, kompetensi sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran menjadi solusi untuk meningkatkan fokus, pengelolaan diri, dan resiliensi siswa dalam belajar, terutama dalam belajar matematika. Siswa menjadi lebih termotivasi, siswa menjadi lebih fokus pada materi yang disampaikan, dan tentu saja siswa menjadi lebih tangguh untuk mengenali seperti apakah dirinya, apa yang ia miliki, dan apa yang bisa mendukung dirinya untuk memahami pembelajaran. Yang ketiga, saya belajar bahwa masih ada banyak bentuk pembelajaran lain yang bisa dimaksimalkan, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi kompetensi sosial emosional. Tentu saja, apa yang saya dapatkan ini akan saya imbaskan dan akan saya getok tularkan kepada rekan-rekan guru lain di sekolah saya. Apa rencana perbaikan yang saya akan lakukan? Yang pertama, menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih kaya dan berdampak kepada siswa. Apa yang sudah saya lakukan masih belum maksimal, dan saya akan berusaha untuk menyiapkan kembali rancangan-rancangan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, mengoptimalkan pencapaian target atau tujuan pembelajaran. Pembelajaran akan dianggap berhasil ketika tujuan atau target pembelajaran bisa diperoleh. Maka dari itu, setiap pembelajaran yang dirancang tentu saja akan saya lakukan untuk mencapai target itu. Yang ketiga, memaksimalkan kesertaan siswa dengan motivasi yang lebih intens. Saya akan merencanakan bagaimana motivasi-motivasi itu dilakukan sebelum pembelajaran dan berkoordinasi bersama wali kelas, guru BK, dan stakeholder di sekolah yang terkait dalam upaya memaksimalkan kesertaan siswa dalam pembelajaran, terutama pembelajaran daring pada saat ini. Yang keempat, saya akan meminta umpan balik siswa, rekan guru, dan komunitas praktisi seperti teman-teman calon guru penggerak terhadap aksi yang saya lakukan ini. Umpan balik ini akan menjadi hal yang bisa saya refleksikan. Apa yang sudah maksimal pada diri saya dan apa yang masih kurang dari diri saya. Rencana perbaikan ini akan sangat berguna di masa yang akan datang. Dan perbaikan-perbaikan seperti ini akan saya lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata yang saya lakukan untuk modul 2.2. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.